Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang SKP dan SDP pada mata kuliah perpajakan dan dosen pengampu yaitu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI. Sebelum kita mulai presentasi pada kali ini, perkenalkan, saya Indah Amelia dengan NIM C1B019044 dari kelas Manajemen R001. Baiklah, materi pertama yaitu tentang pengertian SKP atau Surat Ketetapan Pajak. Apa itu SKP? SKP atau Surat Ketetapan Pajak ialah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang surat ketetapan pajak kurang bayar atau yang disingkat dengan SKPKB. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, SKPKB adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Jenis surat ketetapan pajak ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Selanjutnya, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau yang disingkat dengan SKPKBT. SKPKBT merupakan koreksi atas SKP yang diterbitkan sebelumnya, ketika wajib pajak telah melaporkan dan membayar pajak terhutang sesuai dengan nominal yang tercantum dalam SKP. Petugas pajak akan melakukan pemeriksaan kembali pada data baru tersebut. Jika masih ditemukan adanya pajak terhutang yang kurang atau tidak dibayar oleh wajib pajak, maka Ditjen Pajak akan menerbitkan SKPKBT. Selanjutnya yang ketiga yaitu Surat Ketetapan Pajak Nihil atau yang disingkat dengan SKPN. SKPN ialah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan setelah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan sesuai pemberitahuan. Nah, yang keempat yaitu Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau yang disingkat dengan SKPLB. SKPLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang. Selanjutnya, alasan surat-surat ketetapan pajak terbit. Yang pertama, penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Terbitnya SKPKB ini karena wajib pajak kurang atau tidak membayar pajak terhutang atau telat menyampaikan SPT masa dari waktu yang telah ditentukan. Adanya salah hitung terkait pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang dikenai tarif 0% dan tidak diketahuinya besar pajak terhutang. Yang kedua, alasan penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. SKPKBT akan diterbitkan biasanya dikarenakan adanya data baru yang belum terungkap saat pemeriksaan sebelumnya pada tahun pajak yang bersangkutan. Dalam SKBT akan terdapat tambahan pajak atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, apabila petugas pajak menemukan masih ada pajak yang terhutang karena kurang atau tidak dibayar wajib pajak, maka SKPKBT yang diterbitkan Ditjen Pajak merupakan koreksi atas SKP yang diterbitkan sebelumnya. Selanjutnya, alasan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SKPN. Jadi, SKPN diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terhutang atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pada pajak. Yang terakhir yaitu alasan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau SKPLB. Jadi, timbulnya SKPLB ini karena disebabkan kredit pajak yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dibayar. Untuk SPT masa pajak pertambahan nilai bisa disebabkan karena dalam transaksi awal telah dipungut PPN oleh bendaharawan atau pemungut pajak. Juga karena adanya transaksi ekspor yang memiliki tarif pajak 0%, sehingga selisih lebih bayar karena kredit pajak masukan telah dibayar PPN sebesar 10%. Sedangkan dalam SPT tahunan PPH disebabkan karena kredit pajak yang lebih besar dibandingkan pajak yang seharusnya terhutang sehingga menyebabkan lebih bayar. Adapun fungsi dari SKPKB atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Fungsi yang pertama ialah sebagai koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya. Yang kedua, sebagai sarana untuk bisa mengenakan sanksi. Dan yang ketiga, sebagai alat untuk dapat menagih pajak dan cara menghitung denda kurang bayar pajak. Selanjutnya, sanksi yang dikenakan SKPKB. Berikut ragam besaran sanksi untuk wajib pajak yang mendapat SKPKB. Sanksi yang pertama ialah tambahan bayar denda berupa bunga sebesar 2% dari nilai kekurangan pajak. Bunga ini akan dihitung berkali lipat setiap bulan dengan pengenaan sanksi maksimal terhitung 24 bulan sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak sampai diterbitkannya SKPKB. Denda sebesar 2% per bulan ini diberikan kepada wajib pajak yang ketahuan terutang pajak, belum bayar pajak atau tidak bayar pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Ditjen Pajak atau keterangan pajak lainnya. Serta bagi wajib pajak yang mendapat nomor pokok wajib pajak atau NPWP sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Sanksi yang kedua yaitu tambahan bayar denda berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang bayar dalam 1 tahun pajak. Serta sanksi yang ketiga ialah tambahan bayar denda berupa kenaikan sebesar 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong. Selanjutnya, fungsi dari SKPKBT atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Fungsi yang pertama ialah sebagai koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya. Fungsi yang kedua sebagai sarana untuk mengenakan sanksi, serta fungsi yang ketiga ialah sebagai alat untuk menagih pajak. Adapun sanksi jika tidak melaporkan SKPKBT ialah jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Sanksi administrasi berupa kenaikan tidak akan dikenakan apabila SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri. Dengan syarat, Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau yang disingkat dengan SKPKBT. Selanjutnya yaitu fungsi SKPN atau Surat Ketetapan Pajak Nihil, yaitu sebagai suatu yang dapat memberitahukan kepada wajib pajak bahwa jumlah nominal yang dibayarkan harus sama besarnya dengan jumlah pajak terutang. Yang terakhir, adapun fungsi dari SKPLB atau penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, yaitu sebagai alat sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Nah, baiklah, selanjutnya kita masuki materi kedua, yaitu tentang STP atau Surat Tagihan Pajak. Apa itu STP? Jadi, STP ialah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga ataupun denda. Secara hukum, STP memiliki kedudukan yang sama dengan SKP atau Surat Ketetapan Pajak. Adapun timbulnya dari STP ini dikarenakan yang pertama, keterlambatan kewajiban melaporkan denda. Yang kedua, keterlambatan pembayaran atau terdapat kekurangan pembayaran dari yang seharusnya. Dan yang keempat adalah tunggakan pajak yang terlambat dibayar. Selanjutnya, fungsi dari STP. Adapun fungsi dari diterbitkannya STP adalah yang pertama, adanya koreksi atas jumlah pajak terutang berdasarkan SPT wajib pajak. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi terkait aktivitas perpajakan wajib pajak. Serta fungsi yang ketiga ialah sarana untuk menagih pajak terutang. Selanjutnya, ketentuan penerbitan. Alasan diterbitkannya STP adalah karena wajib pajak tidak memenuhi beberapa atau secara penuh atas kewajiban perpajakannya yang meliputi pembayaran dan pelaporan pajak. Secara lengkap, alasan dan ketentuan penerbitan STP dibahas dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut. Yang pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak dibayar atau kurang dibayar. Yang kedua, terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, adanya pengenaan sanksi administrasi berupa denda ataupun bunga. Serta yang keempat, pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak. Selanjutnya, adapun sanksi diterbitkannya dari SPP. Baiklah, yang pertama ada keterlambatan SPT tahunan PPh Badan yang dikenakan denda sebesar Rp1.000.000. Sedangkan untuk keterlambatan SPT tahunan PPh orang pribadi didendakan sebesar Rp100.000.
Keterlambatan SPT masa PPN dikenakan denda sebesar Rp500.000 dan yang terakhir keterlambatan SPT masa lainnya yang dikenakan denda sebesar Rp100.000. Nah, selain sanksi denda yang telah saya jelaskan tadi, ada juga sanksi bunga dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pembetulan sendiri SPT tahunan. 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar atau disetor dihitung sejak berakhirnya penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran. Yang kedua, pembetulan sendiri masa 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar atau setor dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Yang ketiga, sanksi 2% per bulan juga dikenakan bagi wajib pajak yang tidak ataupun terlambat menyampaikan pajak yang telah jatuh tempo. Sanksi yang keempat, bagi PKP yang terlambat atau tidak menerbitkan faktur pajak, tidak mengisi faktur secara lengkap, atau melaporkan faktur tidak sesuai dengan masa penerbitan, maka sanksi yang diberikan sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Serta terakhir ialah bagi PKP yang gagal produksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari pajak yang ditagih kembali. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga pemaparan yang telah disampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih banyak buat yang sudah menyaksikan video presentasi ini sampai akhir. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.